Hasil Sassuolo versus Inter, Jai Idzes dan kawan-kawan, tak kuasa bendung keganasan Inter. Inter Milan menunjukkan superioritasnya saat melawat ke Mapei Stadium, kandang Sassuolo, pada Senin, 9 Februari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Armada Nerazzurri melibas tuan rumah dengan skor mencolok 5-0 pada lanjutan Serie A 2025-2026, sekaligus memperlebar keunggulan di puncak klasemen hingga terpaut 8 angka. Hasil impresif tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan Inter di kompetisi domestik menjadi 12 laga berturut-turut. Kian menegaskan status mereka sebagai kandidat kuat juara musim ini. Kemenangan ini menjadi yang kelima beruntun bagi Inter Milan di seluruh ajang. Pasukan Christian Cifu kini mengalihkan fokus ke duel akbar menghadapi Juventus pekan depan. Di sisi lain, Sassuolo harus rela tertahan di posisi ke-11 klasemen dan melihat rentetan 2 kemenangan beruntun mereka terhenti. Man of the Match Sassuolo versus Inter, Federico Di Marco. Federico Di Marco tampil luar biasa dan layak menyandang predikat Man of the Match dalam kemenangan telak Inter Milan atas Sassuolo di Mapei Stadium, Senin, 9 Februari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Kontribusi Di Marco semakin lengkap dengan 3 peluang tercipta dan 3 sentuhan di kotak penalti lawan. Bukti konsistensinya menekan Sassuolo hingga ke jantung pertahanan. Selain itu, ia juga mencatat 3 umpan ke sepertiga akhir lapangan, menjaga intensitas serangan Inter sepanjang laga. Di sisi defensif, Di Marco tetap disiplin menjalankan tugasnya. Ia menorehkan 5 kontribusi bertahan, membantu Inter menjaga keseimbangan permainan dan memutus alur serangan Sassuolo. Performa 2 arahnya menjadi gambaran bek modern yang komplet. Dengan kombinasi kontribusi ofensif dan defensif tersebut, Federico Di Marco tampil sebagai figur sentral di balik dominasi Inter Milan. Tak mengherankan jika ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Pesta 5 gol Inter Milan, Lautaro masuk buku sejarah, Di Marco panen pujian. 1 gol ke gawang Sassuolo memiliki makna spesial bagi penyerang asal Argentina tersebut. Lautaro kini resmi menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Inter dengan 171 gol. Torehan ini membuatnya sejajar dengan legenda Roberto Boninsegna. Hanya Giuseppe Meazza dan Alessandro Altobelli yang kini berada di atasnya dalam daftar top skor sepanjang masa klub. Meski begitu, Lautaro menolak besar kepala atas pencapaian individunya. Ia menegaskan bahwa kemenangan tim jauh lebih berharga daripada rekor pribadi. Hal yang penting, selalu, adalah mencapai tujuan kolektif kami. Itu adalah gol yang hebat bagi kami dan untuk semua yang saya lalui sebagai seorang anak. Untuk semua orang yang membantu saya. Ini sangat berarti bagi saya dan karir saya, ujar Lautaro. Selain merayakan rekornya, Lautaro tak lupa memberikan kredit khusus kepada Federico Di Marco. Bek sayap kiri itu tampil fenomenal dengan kontribusi besarnya dalam serangan Inter. Dia adalah salah satu yang terbaik. Dia sedang menentukan hasil pertandingan saat ini. Tim adalah hal yang paling penting, tetapi level individu juga penting, puji Lautaro. Bantu Inter hancurkan Sassuolo. Di Marco justru merendah, saya bukan bek terbaik. Inter Milan menang telak 5-0 berkat gol Jan Bisek, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji, dan Luis Enrique. Di Marco menjadi otak jenius di balik 3 gol diantaranya. Tambahan 3 assist ini membuat koleksinya menjadi 11 assist musim ini. Belum pernah ada bek dalam sejarah Serie A yang mencatat lebih dari 8 assist setelah 24 laga. Meski memecahkan rekor langka tersebut, Di Marco tetap membumi. Ia sadar bahwa sanjungan setinggi langit bisa berbalik menjadi hujatan dalam sekejap mata. Saya tidak merasa seperti apapun. Ketika Anda bermain bagus, Anda disebut fenomena. Jika tidak, Anda dianggap buruk. Itulah sepak bola, kata Di Marco. Inter Milan pesta 5 gol. Christian Cifu, peluang Scudetto kami masih 0. 5 gol kemenangan Nerazzurri di Mapei Stadium dicetak oleh 5 pemain berbeda. Jan Bisek dan Marcus Thuram membuka keran gol di babak pertama. Disusul aksi Lautaro Martinez, Manuel Akanji, dan Luis Enrique di paruh kedua. Tambahan 3 poin membuat pasukan Christian Cifu kini unggul 8 poin dari pesaing terdekatnya setelah 24 pertandingan. Namun, sang pelatih menolak untuk merayakan gelar juara lebih awal. Meski di atas kertas Inter menjadi favorit kuat, Cifu enggan terjebak dalam euforia sesaat. Ia menegaskan bahwa perjalanan menuju tangga juara masih sangat panjang dan terjal. Ketika ditanya mengenai probabilitas Inter memenangkan gelar Liga tahun ini, legenda Rumania itu memberikan jawaban yang sangat dingin dan realistis. 0 bagi saya. Kami memahami momen yang kami hadapi. Kami menderita karena intensitas mereka dan begitu mereka menguasai bola, mereka langsung menyerang.
Masih ada 14 pertandingan tersisa untuk dimainkan. Secara teori masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kami menyerang pada waktu yang tepat dengan tendangan sudut itu. Lalu soliditas kami menjadi faktor penting dalam cara kami menjalani pertandingan, tegas Cifu. Federico Di Marco hidupkan bayangan Roberto Carlos di Inter Milan. Salah satu momen paling menonjol datang saat menghadapi Sassuolo. Dalam laga tersebut, Di Marco mencatat hat-trick assist dan menjadi pusat kreativitas Inter. Data UHOScoret memperkuat kesan tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu unggul dalam crossing, umpan kunci, serta eksekusi bola mati. Di Marco juga memiliki kaki kiri yang sangat kuat. Kombinasi teknik, visi, dan keberanian mengambil risiko membuatnya menjadi senjata utama Inter dari sisi kiri. Perbandingan dengan Roberto Carlos bukan tanpa dasar. Legenda Brasil itu pernah membela Inter Milan pada musim 1995-1996 dengan catatan 5 gol dan 3 assist di Serie A. Puncak produktivitas Roberto Carlos justru terjadi bersama Real Madrid. Ia mencetak 5 gol dan 12 assist di La Liga 1996-1997, lalu menambah 5 gol dan 11 assist pada musim 2002-2003. Roberto Carlos dikenal sebagai bek kiri dengan naluri menyerang luar biasa. Tendangan kaki kiri dan eksekusi bola matinya menjadi ikon sepak bola dunia. Inter Milan siap bajak Weston secara gratis di musim panas. Kontrak pemain asal Amerika Serikat tersebut bersama klub asal Turin tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2026 mendatang. Pihak Bianconeri sebenarnya memiliki niat kuat untuk mempertahankan sang pemain dan telah melakukan komunikasi. Namun, proses negosiasi berjalan sangat alot karena adanya kendala biaya operasional tambahan di luar gaji pokok sang gelandang. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta, dikenal sangat ahli dalam memanfaatkan situasi kontrak pemain untuk didatangkan secara gratis ke Giuseppe Meazza secara cuma-cuma. Strategi transfer pemain secara gratis ini memang menjadi fokus utama manajemen Nerazzurri demi memperkuat kedalaman skuad pimpinan pelatih Christian Cifu. Weston sendiri sedang menunjukkan performa gemilang dan baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik bulanan Sinyonya Tua untuk periode Januari 2026. Keberhasilan pemain yang serba bisa ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk ketertarikan dari beberapa klub Liga Amerika Serikat atau MLS.